Pada tahun 1914, ketika berbagai aspek kehidupan sedang berkembang, mulai dari teknologi, transportasi, pendidikan, hingga fashion, tidak ada satupun yang menyangka bahwa di masa yang dianggap indah itu akan terjadi peristiwa besar. Perang Dunia Pertama. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut, formasi kekuatan dunia berbeda dengan sekarang yang didominasi oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Kala itu, kekuatan dunia dipegang oleh 4 kerajaan besar, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Jerman, dan Kekaisaran Rusia. Hubungan di antara keempatnya cukup kompleks, tetapi dapat dipahami bahwa Austria-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman dipisahkan oleh negara-negara kecil yang telah memerdekakan diri, seperti Serbia, Rumania, Bulgaria, dan lainnya. Kemerdekaan negara-negara kecil ini sebagian besar berkat dukungan dari Rusia, yang merupakan musuh dari Austria. Hungaria dan Ottoman. Sentimen antar wilayah sudah mulai memanas, tetapi peristiwa yang dianggap sebagai pemicu utama perang terjadi di wilayah Austria-Hungaria, tepatnya di Sarajevo. Di kota ini, Pangeran Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, mengunjungi kota tersebut bersama istrinya. Selama kunjungan itu, mereka diserang dengan bom oleh kelompok separatis yang tidak senang dengan kebijakan keluarga kerajaan. Meskipun sang pangeran selamat, dan hanya para pengawalnya yang terluka, Franz Ferdinand tetap melanjutkan kunjungannya ke rumah sakit untuk menjenguk para pengawal. Namun, dalam perjalanan pulang, ia bertemu kembali dengan kelompok separatis dan akhirnya ditembak hingga tewas. Kematian sang pangeran membuat Austria-Hungaria murka dan menuduh Serbia sebagai dalang di balik serangan itu. Akibatnya, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Austria-Hungaria merasa percaya diri karena memiliki aliansi dengan Kekaisaran Jerman. Perang pun dimulai. Serbia mampu bertahan dengan bantuan Kekaisaran Rusia. Tak lama kemudian, Rusia yang bersekutu dengan Prancis juga mendeklarasikan perang terhadap Austria-Hungaria dan Jerman. Eskalasi ini menyebabkan perang semakin melebar. Jerman, yang saat itu memiliki kekuatan militer paling unggul, menyusun strategi dengan memanfaatkan kelemahan Rusia yang dikenal lamban dalam persiapan perang. Jerman berencana menyerang Prancis terlebih dahulu sebelum mengalihkan fokusnya ke Rusia. Namun, pertahanan perbatasan Prancis yang kokoh membuat Jerman kesulitan. Akibatnya, Jerman memilih untuk menginvasi Belgia guna mendapatkan akses ke Prancis dari jalur lain. Langkah ini ternyata menjadi kesalahan besar. Belgia merupakan negara netral dan serangan terhadapnya membuat Jerman dianggap. Di tengah situasi yang semakin kacau, Jerman tidak menyangka bahwa Rusia sudah siap dan mulai menyerang Austria-Hungaria. Austria-Hungaria yang kewalahan akhirnya meminta bantuan Jerman, yang kemudian menarik sebagian pasukannya ke timur untuk menghadapi Rusia. Selain itu, Austria-Hungaria juga mengalami kegagalan dalam upayanya menginvasi Serbia di selatan. Setelah beberapa waktu, Jerman yang memiliki akses terhadap sumber daya lebih baik mulai membalikkan keadaan dengan memukul mundur Rusia dan Prancis. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama. Jenderal Prancis, Joseph Joffre, memberikan komando untuk melakukan serangan balik yang berhasil menghambat Jerman. Dalam situasi ini, Jerman menerapkan strategi baru, yaitu perang parit. Kedua belah pihak kemudian menggali parit sebagai garis pertahanan masing-masing, menciptakan situasi perang yang dikenal sebagai perang parit. Perang parit merupakan salah satu strategi perang paling brutal. Kedua pihak berlindung di dalam parit, sementara di antara mereka terdapat zona tak bertuan no man's land. Mereka saling menembaki selama berhari-hari, dan setiap kali tembakan berhenti, pasukan serbu akan maju ke depan dengan risiko tinggi ditembaki oleh musuh. Perang terus berlangsung hingga salah satu pihak kehabisan senjata dan parit yang mereka kuasai diambil alih oleh musuh. Strategi perang ini bukan hanya soal tembakan, tetapi juga daya tahan untuk bertahan hidup di dalam parit yang kotor, bau, penuh penyakit, dan seringkali tanpa bantuan medis. Strategi ini sangat ikonik dalam Perang Dunia Pertama saat perang terus berkecamuk di Eropa. Kerugian yang dialami oleh Jerman, Austria-Hungaria, Prancis, dan Rusia menciptakan gejolak di belahan dunia lain. Skala perang yang awalnya hanya melibatkan Austria-Hungaria dan Serbia pun meluas menjadi konflik global. Australia merebut Nugini dari Jerman. Jepang menguasai kepulauan Asia Timur yang sebelumnya dikuasai Jerman. Italia bergabung dan menyerang Austria-Hungaria, sementara Jerman mengalami kekalahan besar di Afrika yang memaksanya menyerahkan koloninya. Meluasnya perang ini juga menyeret Kekaisaran Ottoman ke dalam konflik. Awalnya,
mereka ragu untuk terlibat akibat kekalahan dalam Perang Balkan. Namun, setelah beberapa waktu, Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kekalahan telak mereka. Dari Rusia di pegunungan Kaukasus, dari Britania Raya di terusan Suez, dan di Gurun Selatan, akibat pemberontakan yang dipimpin oleh perwira Inggris, Lawrence of Arabia, bersama suku-suku Arab, Jerman, yang semakin terdesak akibat banyaknya kerugian, kemudian mengambil keputusan ekstrem dengan melanggar aturan perang. Mereka mulai menyerang wilayah sipil, menjatuhkan bom di kota-kota Inggris, menggunakan senjata kimia untuk menyerang parit Mosul, serta menargetkan kapal-kapal pengangkut rakyat sipil. Dari sinilah skala perang semakin membesar, melibatkan lebih banyak negara. Baru perang yang semakin luas, akhirnya membelah dunia menjadi dua blok besar. Blok sekutu, terdiri dari Rusia, Prancis, Britania Raya, Italia, Amerika Serikat, Rumania, Jepang, Serbia, Belgium, Yunani, serta beberapa suku Arab. Blok sentral, yang mencakup Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Utsmaniyah Ottoman, dan Bulgaria. Perang yang dimulai pada tahun 1914 ini berlangsung hingga tahun 1918. Pada tahap akhir, sumber daya menjadi faktor penentu. Karena banyak negara mulai kelelahan, para aktor utama perang mengalami krisis besar. Prancis menghadapi pemberontakan internal di militernya. Jerman dilanda kelaparan, dan Rusia mengalami kerugian besar di berbagai aspek. Akhirnya, negara pertama yang tumbang adalah Rusia, dengan pecahnya kerusuhan di Petrograd yang berujung pada revolusi sosial, cikal bakal kelahiran Uni Soviet. Kejatuhan Rusia menjadi keuntungan bagi Jerman, karena mereka kini bisa fokus menyerang Prancis dan Britania Raya. Namun, rencana Jerman berantakan ketika Amerika Serikat akhirnya terlibat dalam perang. Awalnya, Amerika tetap netral, tetapi keterlibatan Jerman dalam mengirim pesan kepada Meksiko untuk menyerang Amerika Serikat membuat mereka turun tangan. Amerika menjadi faktor kunci karena mereka memiliki sumber daya yang belum terkuras akibat perang. Bahkan, ekonomi mereka justru melesat karena sebelumnya menjadi pemasok senjata bagi kedua kubu. Kedatangan Amerika memberikan dorongan besar bagi Prancis dan Britania Raya, yang akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Jerman dan mengakhiri perang dengan kekalahan blok sentral. Kekalahan dimulai dari Bulgaria, disusul oleh Kekaisaran Ottoman, Kerajaan Austria-Hungaria, dan akhirnya Jerman menyerah pada 11 November tahun 1918. Perang Dunia Pertama menjadi noda besar dalam sejarah manusia, dengan korban jiwa mencapai 10 juta dari pihak sekutu dan 8 juta dari blok sentral. Akhir dari perang ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles pada 28 Juni tahun 1919. Perjanjian ini memberikan konsekuensi berat bagi Jerman, di antaranya wilayah Alsace-Lorraine diserahkan kepada Prancis, termasuk ladang batu bara yang dikelola oleh Prancis selama 15 tahun. Koridor penghubung antara Jerman dan Prusia Timur menjadi milik Polandia. Semua koloni Jerman diserahkan kepada Prancis dan Britania Raya. Militer Jerman dibatasi, hanya boleh 100.000 pasukan, 6 kapal perang, tanpa kapal selam, serta dilarang memiliki angkatan udara. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang sebesar 32 miliar emas. Dari sisi politik, Jerman dilarang masuk Liga Bangsa-Bangsa dan harus menerima tanggung jawab sebagai penyebab Perang Dunia Pertama. Itulah kisah panjang tentang Perang Dunia Pertama, sebuah konflik global yang berawal dari satu tembakan, namun berujung pada jutaan nyawa yang hilang. Perang ini bukan hanya mengubah peta dunia, tapi juga meninggalkan dampak besar bagi sejarah umat manusia, dari perang parit yang brutal hingga lahirnya Perjanjian Versailles. Semuanya menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Gimana menurut kalian? Apakah peristiwa ini bisa dicegah atau memang sudah tak terelakkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Bintan.